Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Keberadaan kami saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud rencana Tuhan yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3-4. Tertulis demikian. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskal Kavanagh yang sejak kecil telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan bertemu kembali dengan ibunya, sang pelaku kekerasan itu. Pada tahun 2010, ibunya mengalami beberapa kali stroke yang membuatnya tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Karena tidak ada orang lain yang membantu, maka Paskal Kavanagh mengambil tindakan untuk menjumpai dan membantu ibunya yang sedang stroke itu. Secara perlahan, kebencian dan amarahnya mulai berkurang. Paskal Kavanagh mengatakan kebencian yang dia miliki terhadap ibunya selama kurun waktu yang begitu lama berubah menjadi kasih dan pengampunan. Dalam Lukas pasal 17 ayat 3-4, Tuhan Yesus berkata, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Dari perintah Tuhan ini kita mengerti bahwa dosa tidak boleh dibiarkan, tapi harus ditegur. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa, tapi harus menunjukkan ketegasan dan sikap yang benar agar pelakunya tahu bahwa itu adalah tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan. Pembiaran terhadap dosa dengan tidak menegur adalah ibarat sama halnya dengan kita membiarkan pelakunya berjalan menuju kebinasaan. Sebab tanpa teguran kita, ia mungkin tidak akan mengerti kebenaran, tapi melalui teguran kita, ada kesempatan di mana ia menjadi sadar dan bertobat. Selain mengenai teguran, dalam ayat ini terkandung pesan tentang pengampunan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, kata pengampunan disebut dengan apiemi, yang berarti membiarkan pergi atau melepaskan. Selain apiemi, ada kata lain yang sering digunakan, yaitu charisomai, yang berarti memberi dengan cuma-cuma, dan pengampunan yang tidak bersyarat. Pengampunan merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, kita diminta untuk mengampuni saudara kita jika mereka berbuat dosa dan menyesal. Memang perlu diakui bahwa mengampuni seringkali tidak mudah. Kadang-kadang kita merasa bahwa seseorang telah melakukan kesalahan yang terlalu besar atau terlalu sering, dan kita merasa tidak dapat mengampuninya. Tapi dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan kita agar kita mengampuni dengan sempurna. Tidak peduli berapa kali seorang telah berbuat dosa terhadap kita.
Di sini ada ungkapan 7 kali ia datang minta ampun. Kita harus mengampuni dia. Angka 7 adalah mewakili angka sempurna. Jadi pengampunan yang kita berikan kepada seseorang yang bersalah kepada kita haruslah sempurna. Perlu kita sadari saudara, bahwa mengampuni bukan hanya untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Dengan mengampuni kita terlepas dari beban dalam hati. Kita terbebas dari kepahitan, amarah, dendam, dan kebencian. Selain itu, dengan mengampuni, kita pun mengalami pengampunan dari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 14 tertulis, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini kita sedang dikuasai oleh amarah, kebencian, dendam, dan sakit hati? Adakah kita tidak bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita? Mungkin itu suami atau istri, anak atau orang tua, atau saudara, atau teman, atau sahabat kita. Mari kita belajar untuk mengampuni orang lain tanpa syarat. Dan kita bebaskan diri kita dari beban yang merugikan diri kita sendiri. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita, sehingga kita dapat mengampuni dan mengalami damai sejahtera yang dari sorga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang membentuk dan terus menolong kami untuk bertumbuh dalam iman dan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan, betapa Engkau menghendaki kami untuk mengampuni. Kami akui kami seringkali merasa berat, kami merasa sulit untuk mengampuni orang lain, apalagi yang menyakiti kami, yang merugikan diri kami. Tapi saat ini kami mau mentaati firman-Mu, kami mau mengampuni dan melepaskan semuanya. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami terbebas dari segala belenggu kemarahan, kepahitan, dan sakit hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang memampukan kami untuk mengampuni. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar setiap apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.